Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bermajlis bersama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada suri teladan kita, uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, melaksanakan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di pertemuan ini kita akan membahas bagian saudara laki-laki kandung. Namun sebelumnya seingat saya dalam pembahasan di bulan lalu tentang nenek ada bagian yang belum terselesaikan. Neneknya si mayit. Neneknya si mayit di mana dia terhijab belum sempat saya sampaikan. Atau kalau sudahlah saya sampaikan, ada kemungkinan besar seingat saya belum disebutkan contoh-contohnya. Neneknya si mayit. Nenek itu ada dari dua jalur. Sebelum masuk ke pembahasan saudara laki-laki kandung, neneknya si mayit itu ada dari dua jalur. Dari jalur ayahnya dan dari jalur ibunya. Kita misal sebagai calon mayit, ada ayah masing-masing kita dan ada ibu masing-masing kita. Di atas mereka dua itu ada ibu-ibunya. Ibunya ayah kita adalah nenek kita. Ibunya ibu kita adalah nenek kita dari jalur ibu. Kita posisinya sebagai calon mayit. Maka nenek ada dari dua jalur. Nenek terhijab bergantung kepada nenek dari jalur mana. Karena ini yang belum saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, terhijabnya seorang nenek. Nenek dari jalur ayah terhijab oleh ayah dan ibu. Nenek dari jalur ayah kita masing-masing. Saya ada ayah. Ayah sudah tiada misal, lalu ada nenek. Nenek dari jalur ayah ini kalau saya wafat, nenek dari jalur ayah saya di mana ayah tidak ada, nenek dapat warisan. Tapi nenek dari jalur ayah ini terhijab oleh dua orang sekaligus. Saya ulangi, nenek dari jalur ayah terhijab oleh dua orang, yaitu terhijab oleh ayah itu sendiri, ayahnya si mayit, dan terhijab oleh ibunya si mayit. Saya kalau ada ayah dan ibu, ada nenek di atas ayah saya, maka otomatis nenek saya tidak dapat karena ayah dan ibu masih ada. Dua orang sekaligus yang menghijab nenek saya dari jalur ayah. Kalaulah tidak ada ibu, maka mesti masih ada ayah. Nenek dari jalur ayah juga terhijab oleh ayah. Kalaulah ayah tidak ada nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ayah pun bisa terhijab kalau saya masih punya ibu. Jadi nenek dari jalur ayah terhijab oleh ayahnya si mayit dan ibunya si mayit. Sedangkan nenek dari jalur ibu, saya punya ibu. Di atas ibu ada ibunya ibu, yaitu nenek bagi saya sebagai calon mayit. Maka kalau saya wafat dan ada ibu saya, juga ada nenek dari jalur ibu saya, maka nenek dari jalur ibu saya terhijab oleh ibu.
Kalaulah ibu tidak ada, tapi ada ayah saya, apakah nenek dari jalur ibu terhijab? Tidak terhijab. Itu bedanya, saudara-saudara. Nenek jalur ibu hanya terhijab oleh ibu. Nenek dari jalur ayah terhijab oleh ayah karena jalurnya, dan juga terhijab oleh ibu. Nenek jalur ibu, saudara-saudara, terhijab oleh ibu saja karena jalurnya. Untuk sampai kepada nenek ada ibu. Nenek dari jalur ayah untuk sampai kepada nenek berarti ada ayah jalurnya. Maka nenek dari jalur ayah terhijab oleh ayah dan oleh ibu juga. Sedang nenek dari jalur ibu hanya terhijab oleh ibu. Kalaulah ada ayah saya, ayah tidak mampu menghijab nenek dari jalur ibu. Jelas insyaallah. Semisal ada contoh, seorang muslim wafat meninggalkan nenek dari jalur ayah dan ada ibunya si mayit itu sendiri. Jadi saya ulangi, seorang muslim wafat meninggalkan ibu kandungnya dan nenek dari jalur ayah. Pertanyaannya, nenek dari jalur ayah terhijab atau tidak? Terhijab oleh ibu tadi. Nenek dari jalur ayah pasti terhijab oleh ayah karena jalurnya, tapi juga terhijab oleh ibunya si mayit. Kalau ada seorang muslimah wafat meninggalkan suami, lalu ada nenek dari jalur ibu dan ayah kandungnya, maka dalam hal ini ikhwan sekalian, pertanyaannya belum, tak perlu sementara untuk nominalnya, nanti di pembahasan saudara laki-laki kandung saja, karena ini sekilas melanjutkan kajian yang belum terselesaikan di pertemuan sebelumnya. Saya ulangi, kalau ada seorang muslimah wafat meninggalkan suami, lalu ada ayah kandung dan ada nenek dari jalur ibu. Pertanyaannya, nenek dari jalur ibu terhijab atau tidak? Tidak terhijab. Karena nenek dari jalur ibu yang menghijab hanya ibu. Kalau ada seorang muslim wafat meninggalkan nenek, dua nenek, nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu, sedangkan ayah dan ibunya si muslim atau muslimah yang wafat masih ada. Pertanyaannya, nenek-nenek dari dua jalur tadi dapat warisan atau tidak? Tidak ada yang dapat, karena terhijab oleh orang tua yang lebih dekat dengan si mayit, yaitu ayah dan ibunya. Baik, karena itu tadi adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya membahas tentang nenek-nenek dan berapa bagian yang didapat. Di antaranya adalah mendapatkan 1/6 dan terhijabnya tadi kita sudah berikan, 1/6-nya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya setelah nenek-nenek adalah bagian saudara laki-laki kandung. Ini yang akan kita bahas. Saudara laki-laki kandung si mayit itu akan mendapatkan kemungkinan pertama asabah bin nafsi, dapat sisa. Asabah sisa bin nafsi sendirian. Sendirian adalah jenis kelaminnya. Laki-laki bisa sendiri, bisa dua, bisa tiga. Yang jelas laki-laki semua, tidak ada saudara perempuan. Sedang mengasabahkan saudara perempuannya yang disebut sebagai asabah bil ghair. Kalau saudara laki-laki kandung ini bersama dengan adanya saudara perempuan kandung si mayit. Saya 5 bersaudara, saya ketiganya. Ada Ayu, ada abang saya. Lalu ada adik laki dan perempuan. Maka kalau misal Allah takdirkan saya wafat lebih dulu dari mereka, berarti saya meninggalkan saudara laki dan saudara perempuan kandung 4.
laki 2, perempuan 2. Maka dalam hal ini nanti saudara-saudara laki-laki dan perempuan itu, kalau ayah dan ibu saya sudah tidak ada dan mereka tidak ada yang menghijabnya, seperti anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki dan ayah saya, tidak ada anak laki-laki saya, tidak ada ayah saya karena sudah wafat duluan misalnya, maka saudara laki kandung dan saudara perempuan kandung tadi mendapatkan asabah bil ghair, mengasabahkan saudara perempuannya. Kalau ada istilah asabah bil ghair, mendapatkan sisa bersama-sama. Bersama-samanya dalam ketentuan di mana laki-laki nanti 2 kali lipat dari yang perempuan. Yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Ini saudara laki-laki kandung, dapat sisanya. Sisa setelah siapa? Semisal ada ahli waris lain, istri saya misal. Nah, siapa lagi? Misal ada ibu atau ada anak perempuan. Sedang ayah dan anak laki, anak ayah saya tidak ada, anak laki-laki tidak ada, maka saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung yang 4 tadi itu mendapatkan sisa bersama-sama dengan ketentuan setiap yang laki-laki jatah sisanya adalah 2 kali lipat dari yang perempuan. 2:1. Lalu saudara laki-laki kandung berserikat dalam 1/3. Kapan ketentuan berserikat dalam 1/3 ini? Ini nanti kita akan sebutkan karena persoalan khusus. Dan terakhir, saudara laki-laki kandung terhijab. Ini baru sekedar gambaran, belum dengan syarat-syarat lengkapnya. Supaya kita bisa tergambar bahwa saudara laki-laki kandung ini bakal mendapatkan kemungkinan-kemungkinan ini, maka belum kita sebutkan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Sebagai ilustrasi supaya kita tidak bingung dengan istilah saudara laki-laki kandung. Karena saudara-saudara, nanti saudara itu ada 3 macam. Ada saudara laki-laki kandung, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Saudara sekandung, ayah dan ibunya sama dengan si mayit. Tadi 4 saudara saya ketiga, sekali lagi yang kelima, saya ketiganya. 4 saudara saya itu adalah saudara kandung karena ayah dan ibu mereka juga ayah dan ibu saya. Itu namanya sekandung. Sedangkan nanti bisa saja ada istilah saudara seayah. Ayahnya satu, ibunya beda-beda. Bisa jadi karena poligami. Jadi si fulan menikah dengan Khadijah, menikah lagi dengan Aminah, menikah lagi dengan siapa dari masing-masing istri lahir keturunan. Keturunan-keturunan tadi itu mereka adalah saudara-saudara seayah. Ayahnya satu, ibunya masing-masing. Ada kemungkinan nanti saudara seibu, ibunya satu, tapi ayahnya beda-beda. Karena si wanita muslimah ini menikah dengan seorang suami punya keturunan, mati dia. Menikah lagi dengan laki-laki yang lain punya keturunan, mati lagi misal. Sehingga banyak suami semuanya sudah mati dan setiap suami yang menikahi dia, dari dia lahir keturunan. Ini namanya nanti mereka anak-anak adalah saudara seibu. Ibunya satu, ayahnya lain-lain. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita akan lihat saudara sekandung. Misal Ahmad menikah dengan Khadijah, lalu lahir keturunan 3. Abdurrahman yang pertama, Abdurrahim yang kedua, Zainab yang terakhir. Mohon maaf kalau ada nama-nama yang tersebut di sini sama dengan yang ada di bapak-bapak. Kalau misal di situ tulisan jika Abdurrahman wafat, anak tertua,
maka berarti dia meninggalkan Ahmad sebagai ayah, Khadijah sebagai ibu, Abdurrahim sebagai saudara laki-laki sekandung. Ini yang kita bahas. Kita membahas dengan tema malam ini adalah saudara laki-laki kandung. Maka Abdurrahim dalam hal ini sebagai saudara laki-laki sekandung dengan Abdurrahman yang wafat. Dan Zainab adalah saudara perempuan sekandung. Apa landasan hukum kita berbicara tentang saudara laki-laki dan saudara perempuan? Terkhusus dalam hal ini adalah saudara laki-laki terlebih dahulu. Dalam surat An-Nisa ayat 176 Allah berfirman, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa kalalah itu? Kalalah adalah seorang yang mati dan tidak meninggalkan ayah. Artinya tidak punya ayah. Ayahnya sudah wafat lebih dulu. Jadi seorang meninggal, ayahnya sudah tiada, maka seorang yang meninggal sudah tidak punya ayah dan tidak punya keturunan, itu namanya kalalah. Bisa laki, bisa perempuan yang meninggal itu. Yang jelas sudah tidak punya ayah lagi dan keturunan juga belum punya. Bisa laki, bisa perempuan, bisa menikah, bisa juga belum menikah. Belum menikah, ayahnya sudah tidak ada. Keturunan jelas belum punya. Sudah menikah, ayahnya memang sudah tidak ada. Dan qadar Allah belum berikan dia karunia keturunan. Sehingga dia mati sudah tidak punya ayah lagi dan belum punya keturunan. Ini namanya kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah yang katakan hai Muhammad, Allah yang langsung memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah itu. Ini saudara-saudara, bagian dari keistimewaan ilmu faraid atau ilmu waris yang menjelaskan secara detail langsung adalah Allah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Jika seorang meninggal dan tidak punya keturunan, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Baginya, artinya dia punya saudara perempuan satu orang, maka bagi saudara perempuan satu orang itu adalah setengah, 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Seorang meninggal, dia sudah tidak atau belum punya keturunan, dan sekali lagi kalalah, ayah sudah tidak ada, tapi punya ahli waris satu orang saudara perempuan, maka satu orang saudara perempuan itu mendapatkan setengah atau 1/2 harta yang ditinggalkan. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Dan kalau ahli warisnya bukan saudara perempuan tapi saudara laki-laki, ayah sudah tidak ada, pokoknya yang mati ini bisa laki bisa perempuan, yang jelas ahli warisnya kalau saudara perempuan satu orang berarti 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Kalau bukan saudara perempuan kandung tapi saudara laki-laki sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, ayahnya si mayit tidak ada, keturunan belum punya, sedang ahli warisnya adalah saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki kandung kata Allah mewarisi seluruh harta yang ada. Fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau ahli waris yang berhak menerima itu adalah 2 orang perempuan atau lebih, maka bagi mereka berdua atau jumlah lebih tadi, yang jelas tidak ada saudara laki-laki, 2 saudara perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Sudah 3 kesimpulan saudara dari ayat ini. Kalau ahli warisnya 1 saudara perempuan, 1/2, setengah. Kalau ahli warisnya adalah laki-laki, maka mereka mendapatkan seluruh yang sisa yang ada.
Kalau 2 orang perempuan atau lebih dan mereka saudara kandungnya si mayit, maka 2/3 dari harta yang ditinggali. Berikutnya yang keempat, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau mereka ahli warisnya terdiri dari laki dan perempuan. Kalau yang pertama tadi saudara-saudara, perempuan 1 orang, nggak ada laki-laki, setengah. Kalau bukan perempuan tapi sudah ada laki-laki, dapat seluruhnya. Sekali lagi kalalah, tidak punya ayah, tidak punya keturunan. Kalau 2 orang perempuan atau lebih dan tidak ada laki-laki di situ, maka 2/3. Kalau ada laki dan ada perempuan dan mereka sebagai ahli waris ini adalah saudara kandungnya si mayit, maka mereka mendapatkan ketentuan setiap yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. 2/1. Laki-laki dapatnya 2, yang laki-laki lagi 2, yang perempuan 1. Setiap yang perempuan setengah dari yang laki-laki. 4 kesimpulan dalam ayat ini. Surat An-Nisa 176. Allah akhiri ayat ini dengan pernyataan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan hukum ini kepada kalian supaya kalian tidak tersesat, supaya tidak menyimpang, supaya tidak berada di garis dan jalur-jalur syaitan mengikuti hawa nafsu, nanti pembagian secara adat istiadat atau mungkin bagi rata dan seterusnya. Allah jelaskan hukum ini supaya kalian dan kita semua tidak tersesat. Dan Allah yang maha mengetahui kemaslahatan hambanya. Maka diantaranya kemaslahatan dan kebijaksanaan Allah. Allah tahu tentang kebaikan buat hamba-hambanya adalah Allah tentukan setiap laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Karena tanggung jawab laki-laki lebih banyak dari yang perempuan. Seperti apa? Menafkahi dirinya sendiri, menafkahi istri dan anak-anaknya, menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, seperti misalnya adik-adik perempuannya belum pada nikah semua. Siapa yang tanggung jawab? Dia ketika ayahnya sudah tiada. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka di sini saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalalah sekali lagi, pewaris adalah orang yang meninggal tidak mempunyai ayah dan tidak punya keturunan. Itu namanya kalalah. Kita akan lihat asabah bin nafsi. Tadi dalam bagan sudah kita sebutkan seorang saudara laki-laki kandung akan mendapatkan asabah bin nafsi. Mendapatkan asabah bin nafsi itu kapan? Dilihat saudara-saudara, saudara laki-laki kandungnya si mayit akan mendapatkan sisa adalah kalau mayitnya tidak punya ayah, kalalah sekali lagi, dan tidak punya keturunan laki-laki. Kalaulah ada keturunan perempuan, tak masalah. Saudara laki-laki kandung masih dapat sisanya nanti. Dan saudara laki-laki kandung tidak bersama saudara perempuan kandung si mayit. Mudahnya begini. Kalau saya posisinya sebagai calon mayit, ayah saya misal sudah tiada, saya keturunannya misalnya bukan laki-laki tapi perempuan. Lalu ada saudara laki-laki kandung saya. Syaratnya saudara laki-laki kandung nanti mendapatkan asabah bin nafsi, dapat sisa sendirian. Kalau ayah saya tidak ada, saya tidak punya anak laki-laki, anak ada anak perempuan, tidak masalah. Bagi saudara laki-laki kandung, dia akan mendapatkan sisanya. Dan saudara laki-laki kandung tadi tidak bersama dengan saudara perempuannya. Yang saudara perempuan dia adalah saudara perempuan saya juga. Maka dalam hal ini saudara laki-laki kandung tidak bersama saudara perempuan si mayit. Baru saudara laki-laki kandung mendapatkan asabah bin nafsi.
Ini ringkasan dari bagan tadi. Tidak punya keturunan laki-laki, tidak ada ayah, kalalah, tidak bersama saudara perempuannya. Jadi ahli warisnya sesuai ayat tadi adalah laki-laki. Apa pernyataan ayatnya? Wa yarithuha. Dia mewarisi seluruh yang tersisa. Tersisa setelah siapa? Nih, contohnya saudara-saudara. Misal seorang muslim wafat meninggalkan istri dan saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung yang kita bahas. Saudara laki-laki kandung dapat tak? Dapat sesuai ayat tadi. Wa huwa yarithuha. Dia mewarisi seluruhnya. Seluruh yang mana? Seluruh yang ada sisa. Karena istri sudah disebutkan oleh Allah tentang haknya. Haknya seorang istri adalah 1/4 bila mayitnya tidak punya keturunan. Dan di sini tidak tersebut ada keturunan. Tadi muslim wafat meninggalkan istri, tidak ada anak. Ayah, ibu tidak ada. Jadi cuma istri dan saudara laki-laki kandung. 2 ahli waris. Istrinya berapa? Allah sudah nyatakan dalam surat An-Nisa juga. Istri ditinggal wafat suami. Suami tidak punya keturunan, 1/4 buat istri. Tapi kalau suaminya punya keturunan, 1/8 buat dia. 1/4 dan 1/8 berlaku buat seluruh istri, tidak masing-masing istri. Kalau seorang muslim punya lebih dari 1 istri. Dalam hal ini istrinya 1/4 kenapa? Karena muslim tidak punya keturunan. Istrinya 1/4. Saudara laki-laki kandung yang kita bahas, asobah bin nafsi, mendapatkan sisa sendirian. Sisa setelah istrinya si muslim mengambil jatah 1/4. Kalau harta warisan 800 juta, 800 juta misalnya saudara, istrinya 1/4 dari 800 juta adalah 200 juta. Sisanya 800 diambil 200, sisa 600. 600 itu buat saudara laki-laki kandung. Ini saudara-saudara, sisa dalam warisan. Lebih banyak daripada istrinya yang mendapatkan 1/4. Istrinya ini saudara-saudara. Tapi sekali lagi istrinya dapat 200 juta ini lumayan. Coba sekiranya seorang muslim sebelum wafat tadi dia ceraikan istrinya. Di masa iddahnya seorang istri tidak dirujuk oleh suami. Habis masa iddahnya suaminya wafat. Istrinya tidak mungkin, mantan istri sudah tidak dapat 200 juta. Nah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Sedang saudara laki-laki kandung kenapa dapat jatah lebih banyak daripada si istri itu? Istri 1/4, saudara laki-laki kandung 600 dapat sisa padahal. Nah, 600 ini buat saudara laki-laki kandung karena laki-laki kandung punya hubungan darah. Ada hubungan nasab sedangkan istri tidak. Jelas insyaallah. Berikutnya saudara-saudara, saudara laki-laki kandung mendapatkan istilah asabah bil ghair. Mengasobahkan saudara perempuannya ketika saudara laki-laki kandung itu bersama dengan saudara perempuan kandung. Nah, di sini kawan sekalian, bergabung dia ada saudara laki-laki kandung dan ada saudara perempuan kandung si mayit. Lalu ayah dan anak laki-lakinya si mayit tidak boleh ada. Sebab kalau ada ayahnya si mayit atau ada anak laki-lakinya si mayit, seluruh saudara tidak bakal dapat warisan. Misal saya ada anak laki-laki, sudah otomatis 4 saudara laki-laki saya tadi itu tidak dapat warisan dari saya. Kenapa? Terhijab oleh anak laki-laki saya. Oke, anak laki-laki misal belum ada, tapi masih ada ayah saya. Ayah saya kalau saya wafat mewarisi harta sisa dari saya setelah diambil oleh istri saya. Dan saudara laki-laki dan perempuan saya yang 4 tadi tidak dapat warisan dari saya. Kenapa? Terhijab oleh ayah saya. Kapan mereka dapat? Nanti kalau ayah yang dapat dari saya, ayah wafat baru turun kepada mereka. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Maka di sini saudara laki-laki kandung ketika bersama dengan saudara perempuan kandung dan tidak ada yang menghijab, yaitu ayahnya si mayit dan juga anak laki-lakinya si mayit, maka mereka mendapatkan asabah bil ghair, mendapatkan sisa bersama-sama. Sebagai contoh saudara-saudara, seorang muslim wafat meninggalkan istri
saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Istrinya 1/4 karena muslim tidak punya keturunan. Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung dapat sisa bersama-sama. Kalau 800 juta, sama seperti tadi contohnya, 1/4 buat istri 200, sisanya 600. 600 ini buat berdua, saudara laki kandung dan saudara perempuan kandung. Kalau ada istilah asabah bil ghair, karena saudara laki dan perempuan, laki perempuan, mereka statusnya sama-sama sekandung dengan si mayit, maka yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Jadi 600 dibagi 3, 200 buat yang perempuan, 400 buat yang laki-laki. Kenapa? Setiap laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Ini sesuai ayat tadi, saudara-saudara. Barangkali sampai di poin ini terlebih dahulu sebelum sampai ke pembahasan berikutnya di mana saudara laki-laki berserikat dalam 1/3. Kita cukupkan terlebih dahulu di pembahasan di mana seorang saudara laki-laki kandung mendapatkan asabah bin nafsi dan asabah bil ghair tadi. Karena ada pertanyaan yang sebelum kita mulai. Di sini Pak Ustadz, berapa bagian masing-masing dari 6 saudara kandung? Laki-laki tertua meninggal, perempuan tertua meninggal tidak punya keturunan, tinggal 4 saudara laki, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Berapa yang meninggal bagiannya dan yang hidup masing-masing berapa bagiannya? Namun di pertanyaan kertas ini ada yang belum terjelaskan sehingga sulit untuk menjawabnya. Barangkali saya perlu bertanya. Jika yang bertanya adalah bapak-bapak, mungkin bisa nanti menjawab. Tapi kalau ibu-ibu mungkin nanti bisa temui saya. 6 saudara laki-laki kandung tadi. Baik, ini berarti adalah mereka bersaudara. Dan yang menjadi pertanyaan adalah hartanya orang tua berarti. Kalau hartanya orang tua, lalu ada 6 anak laki-laki, anak-anaknya, 6, ada laki ada perempuan. Lalu anak laki-laki tertua meninggal. Perempuan yang tertua juga meninggal. Nah, saudara-saudara, meninggalnya mereka 2 itu lebih dulu daripada orang tua atau setelah orang tua? Ini juga mesti dijawab. Sebab kalau orang tua lebih dulu meninggal, baru mereka yang sudah meninggal berupa anak laki-laki dan anak perempuan tadi tetap mendapatkan hak di atas kertas. Dapat haknya. Karena sudah meninggal, nanti turunlah harta menjadi hak mereka dari orang tua yang sudah lebih dulu meninggal kepada keturunan masing-masing mereka. Tapi kalau laki-laki tertua meninggal, perempuan yang berikutnya juga meninggal lebih dulu dari ayah dan ibu, dari orang tua mereka, maka mereka anak-anak ini tidak dapat yang 2 lebih dulu meninggal tadi. Karena yang kita bahas adalah hartanya si mayit yang terakhir diwariskan kepada orang-orang yang kala mayit terakhir itu orang-orangnya siapa saja yang hidup. Tapi kalau ternyata mereka yang 2 tadi meninggal lebih dulu dari orang tua, jelas tidak dapat warisan mereka yang lebih dulu. Maka dalam sebuah kaidah, yang lebih dulu wafat tidak dapat warisan dari yang terakhir wafat. Nah, karena tadi belum jelas, maka sulit untuk menjawab. Tetapi nanti pada akhirnya bagian mereka sebagai saudara-saudara, kalau inilah adalah saudara, karena kadang-kadang saudara disebutnya saudara kita, sedangkan kita masih hidup. Saudara yang dimaksud adalah saudaranya si mayit. Nah, nanti kalau mereka adalah saudara-saudara dan ayah tidak punya, maka keturunan juga tidak ada, maka saudara-saudara mendapatkan sisa dengan ketentuan setiap yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di poin ini terlebih dahulu karena sudah ada alarm untuk adzan salat Isya, maka kita cukupkan. Mohon maaf atas sedikitnya materi yang kita sampaikan, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat dan mudah diingat, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika ada yang meninggal dunia.
Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.